Oke guys, ulang coba-coba. Ya, di video kali ini kita bakal membahas dua topik, teman-teman. Pertama, kekalahan Arsenal ketika menghadapi Brentford, teman-teman. Kemudian, ini ada kejadian kembali menyerang FC Barcelona. Beruntun, yaitu Bartomeu, mantan presiden Barcelona, teman-teman, mengcounter menyerang pernyataan Laporta yang menuding bahwa kasus yang sedang dialami Barcelona, problem yang sedang dialami Barcelona, dituduh Laporta semua atas kesalahan Bartomeu. Oke, kita masuk dulu poin topik pertama. Arsenal kalah menghadapi Brentford. Nah, jadi kita track back dulu ke belakang, teman-teman. Kalau teman-teman memperhatikan Brentford ini sistem permainan bagaimana, kita tarik ke belakang. Di pramusim, Brentford menghadapi beberapa tim. Man United skor 2 sama, West Ham United 0-1 mereka kalah. Kemudian Valencia mereka menang 2-1 dan di IPL pertandingan pertama mereka menang mengalahkan Arsenal 2-0. Apa gaya ciri khas permainan mereka? Kalau kita melihat gaya permainan dari sisi taktikal, teman-teman, tentunya kita sering melihat permainan sepak bola build up dari bawah, dari belakang, tengah hingga depan. Nah, jadi bagi Brentford ini mereka sangat concern permainan dari bola-bola set piece. Nah, kalau teman-teman menonton pertandingan Brentford menghadapi Man United, mereka rata-rata bola-bola udara tersebut mereka manfaatkan semaksimal mungkin. Nggak main-main, nggak ecek-ecek lah bahasa sederhana, teman-teman ya. Nah, itu dimanfaatkan Brentford ketika menghadapi United. Kemudian ketika menghadapi Valencia, sebelum menghadapi Arsenal, Brentford tetap secara konsisten memanfaatkan bola-bola duel udara, bola-bola atas, teman-teman, melalui postur-postur tubuh yang dimiliki oleh Brentford. Itu terus dilakukan oleh Brentford. Kemudian di pertandingan kemarin Arsenal, teman-teman, kalah Arsenal 2-0. Brentford terus-menerus kelihatan banget Brentford terus-menerus memanfaatkan permainan dari bola-bola atas. Kalau kita bicara data, teman-teman, Brentford ini dari beberapa musim terakhir, khususnya kita ambil 3 musim pertandingan ini ditambah Arsenal jadi 4 pertandingan, mereka ini memiliki kemampuan body challenge, teman-teman, duel-duel sentuh-sentuhan kayak gini. Rata-rata mereka selalu unggul di 4 pertandingan terakhir. Kita lihat data United. Mereka menang duel, teman-teman, 57%. United 43%. Dari sisi duel fisik, teman-teman. Nah, kemudian West Ham mereka menang 52%. Kemudian Valencia mereka menang 56%. Kemudian ketika menghadapi Arsenal, mereka menang 53%. Artinya di sini Arteta, kita langsung masuk ke hal yang urgensi, teman-teman, yang signifikan yang terjadi ya. Arteta tidak detail, itu pertama. Arteta abai, Arteta tidak spesifik, Arteta tidak memperhatikan hal ini, yang dimana ini menjadikan kunci permainan Brentford di pertandingan pramusim. Kalau teman-teman mengetahui apa sih manfaat pertandingan pramusim itu, untuk memantapkan taktikal yang mereka mainkan. Oke, kita lihat dari video pertama. Brentford mencetak gol di pertandingan pramusim menghadapi United, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman saksikan bahwa Brentford, teman-teman, mendapatkan bola corner kick, kemudian Brentford memanfaatkan melalui bola crossing langsung ke dalam kotak penalti dan mengharapkan scrimmage. Kita saksikan. Ya, di sini bola mental di udara. Dan pemain-pemain Brentford langsung melakukan shooting yang berawal dari bola-bola udara kemudian mentah dan berujung gol. Nah, skema yang itu, teman-teman, terjadi berulang ketika Brentford menghadapi Valencia. Kita saksikan videonya. Ya, ini dia. Nah, di sini Brentford kembali memanfaatkan dari bola set piece ya, bola-bola mati, guys. Nah, dari corner kick, throw in, kemudian dibawa ke sisi sebelah kiri. Kemudian pemain sisi sebelah kiri ini mencoba memberikan umpan, tetapi terkena pemain lawan. Kemudian bola tersebut kembali muncul ke udara dan scrimmage terjadi. Nah, ini skema sama, teman-teman. Scrimmage terjadi, kemudian ada pemain datang dari second line, kemudian melakukan shooting. Cukup konyol sebenarnya bagi Arteta, yang yakin aku, teman-teman, mereka memiliki tim analisis untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Tetapi itu tidak terjadi pada pertandingan kemarin. Cukup aneh ya.
teman-temannya bagi Arteta untuk masalah seperti ini. Kita lihat ketika Brentford menghadapi Valencia dari corner kick juga kan, bola mati set piece. Nah, ini harus teman-teman pahami. Hal seperti ini skema mereka apa teman-teman? Corner kick khususnya Brentford memanfaatkan bola mati seperti ini. Mereka mengumpulkan pemain di luar kotak kecil, kemudian salah satu pemain ditinggalkan satu pemain di kotak kecil. Ini berupaya untuk merusakkan konsentrasi lawan dan memanfaatkan second line ataupun pemain kedua untuk menciptakan peluang. Dan ini gol bagi Brentford, gol dari Ethan teman-teman. Dan di sini organisasi Valencia berantakan, kocar-kacir. Nah, kemudian kita saksikan pemain-pemain dari Arsenal ketika menghadapi Brentford. Banyak sekali kelalaian dari bola-bola udara yang nggak bisa dimanfaatkan oleh Brentford ataupun Arsenal. Diantisipasi teman-teman. Nah, di sini ketika Brentford melakukan build up serangan teman-teman, pemain-pemain Brentford rata-rata langsung melakukan bola-bola panjang. Tujuan apa? Untuk mengalahkan Arsenal dari bola-bola udara. Karena secara komposisi permainan, Brentford ini jauh. Mereka bisa memanfaatkan ini dengan hasil positif. Tetapi ke depannya ini bakalan sulit bagi Brentford. Untuk Arsenal, ini seperti apa ya teman-teman menyebutnya bagi Arteta nih ya. Cukup aneh lah, sekelas Arteta, pelatih muda yang diajarkan oleh Pep tentang detail-detail, tetapi dia tidak bisa mengimplementasikan ke dalam permainan Arsenal. Karena kan Arteta sejajar hari itu bersama City. Arteta sebagai asisten. Jadi ini cukup konyol ya, cukup konyol. Dan itu diaminkan oleh Arteta seusai pertandingan, kami tidak cukup kuat untuk menghadapi Brentford. Itu clear. Itu clear. Kita nggak usah bicara opini yang lebar. Kita korelasikan dengan data. Biar lebih objektif teman-teman. Biar nggak usah menjudge pemain inilah, pemain itulah, itulah. Nah, jadi ada jawabannya kenapa Arsenal pada pertandingan tersebut kalah. Sampai situ jelas ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke poin kedua. Bartomeu menghadapi Laporta. Nah, jadi teman-teman beberapa waktu yang lalu Laporta melontarkan lah ya ucapan malapetaka bagi manajemen yang lalu karena apa yang sedang terjadi di FC Barcelona sekarang. Nah, Bartomeu memberikan surat resmi kepada Barcelona teman-teman. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Bartomeu. Nanti aku tampilkan di grafis video ini ada gambarnya teman-teman ya dalam bahasa Inggris, tapi aku ambil aja poin-poin intinya. Nah, jadi Laporta bilang nih ada 10 poin ya. Aku ambil aja yang penting teman-teman ya. Bukan Laporta, Bartomeu bilang. Bartomeu membantah klaim Laporta tentang Dewan sebelumnya yang mengarang hasil audit untuk menutupi kerugian. Dia menyatakan bahwa kerugian dalam pandemi tidak dianggap sebagai hasil ekonomi negatif pada tahun-tahun terkena dampak COVID-19. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi saat dia mengambil alih posisi Laporta jauh lebih buruk dan menyebutkan bahwa warisan yang ditinggalkan Dewan Direksi Laporta pada 2010 merupakan warisan bencana. Sebenarnya ini nggak debatable teman-teman. Pernyataan dari surat pertama ini nomor 1 Bartomeu. Kenapa debatable? Memang ketika Bartomeu mundur, komisi pemilihan peralihan teman-teman ya yang menangani, yang membawa kendali bagi FC Barcelona menyatakan bahwa buku tahunan yang dihasilkan Bartomeu tidak masalah. Udah diketok palu lah istilah gitu ya. Kalau DPR sebagai dewan pengawasnya, kemudian Bupati sebagai penyelenggara keuangan, anggaran itu kemana dibawa, DPR yang meng-cross check seperti itu teman-teman. Nah, komisi peralihan Barcelona pada saat Bartomeu mengundurkan diri mengatakan Bartomeu clear, tidak memberikan hasil yang negatif bagi FC Barcelona. Itulah sampai situ dulu teman-teman yang bisa aku kasih tahu teman-teman ya, bahwa di sini debatable kasusnya. Bisa kita sebut kesalahan Bartomeu, juga bisa kita sebut sebagai kesalahan Dewan Peralihan Barcelona karena mengiaskan Bartomeu dari sisi keuangan tidak masalah. Cukup debatable ya. Serba salah teman-teman. Kalau kita tarik juga Laporta di 2010 memang memiliki masalah utang, tetapi
seperti yang kita ketahui, Legasia menghasilkan banyak trofi. Ketika kita menghasilkan banyak kebaikan, keburukan itu pasti bakalan ketutup. Sama juga kalau kita balik, kalau kita menghasilkan satu keburukan, kebaikan beribu-ribu bakalan ketutup. Debatable. Nah, artinya apa? Di poin pertama ini memang perlu transparansi, audit teman-teman, yang disampaikan ke sosio-sosio FC Barcelona. Kemudian nomor 2, dia dan dewannya telah menjelaskan bahwa saat mereka mengundurkan diri dari jabatannya tanpa harus melewati suara mosi tidak percaya karena mereka mementingkan kesehatan sosio. Ini formalitas aja. Itu banyak cerita aja tuh, banyak cerita aja. Kenapa nggak lebih cepat? Nomor 3, dalam poin 3 ini dia mengatakan bahwa keputusan mengundurkan diri bukan untuk lepas tangan dari tanggung jawabnya, menghindari kerugian besar yang dialami klub, dan menyebutkan bahwa penurunan pendapatan yang mengkhawatirkan disebabkan oleh pandemi yang sampai sekarang tidak mengizinkan Camp Nou untuk dibuka kembali, dan sampai beberapa minggu yang lalu tidak mengizinkan museum, Camp Nou Experience, Camp Nou Megastore, dan Barca Store Barca Store lainnya dibuka kembali. Dia juga berbicara tentang ketidakmungkinan membuat efektif 43% sekitar dari pendapatan musim. Selain itu, juga dia mengatakan bahwa keputusan yang diambil Dewan baru selama bulan-bulan ini sangat lamban. Jadi di sini Bartomeu bilang bukan bukan lepas tangan ya, tetapi lebih ingin mengundurkan diri karena hal yang sudah terjadi bagi FC Barcelona. Kemudian di poin kedua itu teman-teman, Bartomeu bilang nggak bisa dibuka ini, nggak bisa dibuka itu, jadi kesulitan bagi Barcelona untuk menghasilkan pendapatan. Oke lah, bisa kita terima teman-teman. Itu poin 1, 2, 3 tadi. Kemudian kita masuk poin keempat, Pak. Mulai 14 Maret 2020 dia mengatakan bahwa klub dalam keadaan waspada dan penutupan total dengan konsekuensi penurunan pendapatan yang tidak terduga. Oke, di sini sama juga kurang lebih teman-teman. Poin keempat ini fasilitas-fasilitas bagi Barcelona ditutup, mulai dari museum, Barca Studio, Barca Hub teman-teman, akademia ditutup. Itu membuat keuangan dari Barcelona semakin menipis juga. Faktor pandemi lagi ya, titik poinnya. Poin kelima, pada April 2020 Dewan Direksi kami memulai proyek Barca Covered yang terdiri untuk meringkasnya masuk mitra strategi sehingga 49% untuk mengeksploitasi bersama, dan 4 aset komersial yang tidak terkait langsung dengan pendapatan dari olahraga seperti Barca Lisensi, Merchandise, Barca Studio, Barca Innovation. Dia mengatakan bahwa jika Laporta setuju untuk melanjutkan operasi, klub akan melihat aliran masuk 220 juta ke kantong untuk mengurangi kerugian COVID. Jadi poin 5 ini teman-teman, ada 4 sponsor yang siap mengelontorkan dana bagi FC Barcelona. Nah, setelah Bartomeu mengundurkan diri, Laporta lamban untuk mengambil keputusan. Nah, jadi kalau misalnya Laporta cepat mengambil keputusan, ada dana segar 220 juta euro bakalan masuk ke kantong Barcelona untuk mengurangi kerugian akibat COVID ini. Oke. Jadi di situ transparan ya, cukup bagi Bartomeu ya. Bilang ada 4 sponsor yang masuk, tapi keputusan dari Laporta agak lambat. 6, dalam poin ke-6 ini Bartomeu menyalahkan Laporta dan dewannya karena kurangnya reaksi. Titik 6 ya. Lambat lagi. Kemudian next poin 7. Poin ke-7 ini adalah Poin ke-7 ini dia tidak menyangkal bahwa situasi FC Barcelona karena pandemi COVID kompleks yang terjadi. Ya, berulang-ulang ya. Berbicara tentang poin ke-8 berbicara tentang Barca dan Espai Barca dan menolak beberapa tuduhan diajukan. Jadi mereka menolak ya tuduhan dilakukan oleh Barcelona, dewan Barcelona. Kemudian poin 9, Laporta menerima manfaat dari peninggalan mandat kami sebelumnya sebesar 96 juta. Kalau tanpa pandemi bisa mencapai 193 juta, dan positif kekayaan bersih 35 juta euro. 35 juta euro terlepas dari pernyataan mereka. Entah mana yang benar, saling menyalahkan. Iya, saling menyalahkan sekarang. Kemudian poin 10 teman-teman, ada nggak lagi? Poin 10, poin terakhir, Bartomeu meminta Dewan Direksi Laporta untuk mengumumkan segera mungkin hasil rinci dari audit atau informasi akurat lainnya untuk menghindari spekulasi kecurigaan tentang kriminal dan pencemaran nama baik kepadanya dan dewan direksinya. Jika ini tidak dilakukan, dia ambil tindakan hukum. Jadi kalau kita
bicara tentang surat ini teman-teman, secara umum kita sampaikan kepada teman-teman bahwa Bartomeu mengklarifikasi, membantah semua pernyataan-pernyataan Laporta yang menyebutkan Bartomeu dengan Dewan Direksi sebagai malapetaka atas apa yang terjadi sekarang ini bagi FC Barcelona. Itu poin pertama. Yang kedua, apa yang semua terjadi bagi FC Barcelona ini akibat COVID-19. Itu poin kedua. Yang ketiga teman-teman, bahwa Bartomeu menyebut Laporta ini lamban. Kita nggak bicara tentang decision maker terhadap keputusannya terkait transfer Messi ya, tetapi Bartomeu menyebut bahwa Laporta ini lamban ketika sudah ada proposal 4 sponsor, 4 investor lah teman-teman yang ingin menggelontorkan dana kurang lebih 220 juta euro kepada FC Barcelona. Itu tidak diambil dengan cepat bagi Laporta, menunggu sampai sekarang belum ada keputusan yang seharusnya bagi Bartomeu mengatakan itu seharusnya bisa untuk menutupi kerugian akibat COVID-19. Jadi ketiga ini lamban. Ini memang disebutkan banyak pihak teman-teman, Laporta lamban. Kemudian yang keempat teman-teman, Bartomeu meminta audit. Ini gila sih. Ini gila teman-teman. Berani Bartomeu audit. Kalau misalnya Bartomeu sudah meminta audit, ini berarti ada apa-apa. Berarti ada apa-apa teman-teman. Kalau misalnya Bartomeu salah memang total, pasti dia tidak ingin dilakukan audit. Tetapi kalau misalnya Bartomeu sudah meminta audit, pasti ada sesuatu yang tidak benar yang terjadi di FC Barcelona. Pasti ada sesuatu yang tidak benar teman-teman. Dan yang poin kelima yang krusial teman-teman, Bartomeu meminta Laporta, kalau misalnya ini tidak dibenarkan, tidak dilakukan audit, Bartomeu bakal membawa ini ke hukum. Itu sih teman-teman. Bartomeu berani untuk membentengi dirinya Dewan Direksinya dengan poin terakhir nih. Kalau misalnya ini nggak dibagusi, kalau misalnya ini nggak diperbaiki, bakalan dilaporkan ke bidang hukum. Nah, kita belum tahu jawaban dari FC Barcelona. Kabarnya nanti Laporta bakalan melakukan counter juga terhadap Bartomeu. Tapi ini cukup menarik teman-teman ya, apa yang terjadi di FC Barcelona ini bertubi-tubi terus-menerus mengguncang tubuh FC Barcelona. Ada salah satu poin yang menarik. Ini banyak nih ya, banyak nih teman-teman yang membanding-bandingkan Barcelona, PSG, Man City. Kenapa PSG, Man City banyak kali uangnya? Nah, Barcelona ini mereka ini dimiliki oleh seorang ketua presiden teman-teman yang dipilih oleh Sosio. Sosio inilah yang menghidupi Barcelona, quote and quote, yang menjalankan presiden atas apa yang sudah dipilih oleh Sosio. Sedangkan City udah dilepas kepemilikannya teman-teman kepada Sheikh Mansour ataupun Nasser Al-Khelaifi PSG. Jadi berbeda konteks itunya, pemegang kekuasaan di klub teman-teman. Nah, kenapa Barcelona nggak dilepas saja seperti City ataupun PSG? Ini udah terjawab ketika Laporta memimpin awal-awal teman-teman. Kan ada tuh sidang umum, semua Sosio boleh hadir. Tetapi karena COVID dibatasi ya, beberapa aja perwakilan. Ditanya, lebih mau Barcelona seperti sekarang ini atau dilepas kepemilikan sahamnya kepada orang-orang kaya berat, sana Qatar, Abu Dhabi atau siapalah itu? Dijawab Sosio FC Barcelona, tetap seperti sekarang. Karena Barcelona beda daripada klub-klub lainnya. Itu yang membuat teman-teman, sistem demokrasi Barcelona ini luar biasa. Dan artinya apa? Apa yang terjadi sekarang ini ada andil peran dari Sosio FC Barcelona juga. Itu jawabannya teman-teman. Ada andil dari Sosio FC Barcelona. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang diambil ini merupakan salah satu masukan, merupakan salah satu Sosio juga bisa berperan, mengambil peran teman-teman untuk menghentikan case-case seperti ini. Contoh, kita keluar dari hal yang agak beda teman-teman ya. Kalau misalnya Barcelona bisa lebih berjaya dengan datangnya orang-orang Arab, Abu Dhabi, Qatar lain sebagainya untuk bisa menghidupi Barcelona, apa salahnya? Nah, makanya ditanyalah ketika rapat umum dewan di Barcelona, teman-teman ikut Sosio Barcelona juga ditanya,
apa yang dijawab oleh sosio Barcelona, mereka rata-rata 80%, 70% tidak setuju kalau misalnya ini dilepas. Jadi harap bersabar teman-teman, karena ini beda sistem kepemilikan FC Barcelona ini dengan PSG City. Jadi mereka Barcelona ini harus bicara lagi ke kliennya, proposal diserahkan kepada kliennya, kemudian klien tersebut melihat keadaan kondisi keuangan Barcelona. Kalau misalnya kondisi keuangan Barcelona bagus, mereka mau mengelontorkan dana. Sama seperti teman-teman membeli saham A, B, C, D, E, kan fundamentalnya harus dilihat. Nggak bisa asal meletakkan uang. Kita harus melihat sisi fundamentalnya, dan itu dialami oleh Barcelona sekarang. Sulit mendapatkan uang. Karena apa? Karena masalah finansial. Sederhana aja teman-teman. Oke, nanti kita lihat kelanjutan dari Barcelona ataupun Laporta ataupun Bartomeu. Nggak henti-hentinya yang membuat ujung-ujungnya apa, kondisi ruang ganti dari Barcelona bakalan semakin rumit, tanda kutip. Sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.